Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 6 seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 28. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat
dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan, dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak, seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan, seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut, dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-28. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kesetiaan dan berkat bersama SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1128 alinea ke-10 sampai halaman 129 alinea ke-5. Terang ini menjelaskan kesetiaan harus mendahului berkat. Berdasarkan terang besar Alkitab 1 Tawarik 28 ayat 9. Pernyataan ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki posisi percaya kepada pekerjaan Allah dewasa ini, sebagaimana yang diberikan kepada Salomo. Hari ujian dan pencobaan ada pada mereka sama seperti pada saat Salomo. Diperlukan kesetiaan sebelum Allah dapat melimpahkan berkat yang telah dijanjikannya. Mereka yang mempersembahkan layanan yang dapat diterima Allah haruslah mematuhi semua perintahnya. Dengan demikian, mereka menjadi wakil Kristus. Allah memimpin penulisan Raja Daud tentang perencanaan pembangunan Bait Suci lewat ilham ilahi. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 28 ayat 11, 13 dan 19. Pena ilham ilahi, roh nubuat memberikan penerangan jelas bahwa Tuhan melalui malaikatnya mengajar Daud dan memberinya pola rumah Allah yang harus dibangun oleh Salomo untuknya. Seorang malaikat ditugaskan untuk berdiri di samping Daud ketika ia menulis demi kepentingan Salomo. Arah penting sehubungan dengan pengaturan rumah ibadah hati Daud ada dalam pekerjaan itu. Tukang kayu dari Nazaret adalah arsitek surgawi. Kristus adalah fondasi ekonomi Yahudi. Dialah yang merancang pengaturan dari tabernakel duniawi yang pertama. Dia memberikan setiap spesifikasi sehubungan dengan pembangunan Bait Suci Salomo. Ia yang bekerja sebagai tukang kayu desa Nazaret adalah arsitek surgawi yang menandai rencana rumah di mana namanya harus dihormati. Hal-hal sorga dan bumi lebih langsung di bawah pengawasan Kristus yang tidak disadari oleh banyak orang. Berdasarkan terang besar Alkitab 1 Tawarik 28 ayat 20 dan 21, Allah memberi hikmat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Pernyataan serius Daud harus diingat oleh mereka yang berada dalam posisi yang dipercaya hari ini. Karena itu benar-benar mengikat orang-orang tersebut seperti pada Salomo pada saat itu diberikan. Pada masa percobaan kita, umat Allah sedang diuji dan diadili, sama pastinya seperti pada zaman Salomo. Seluruh isi pasal ini sangat penting bagi semua umat Allah yang hidup di zaman akhir. Dalam setiap urusan yang Allah inginkan dari orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan keselamatan dan kemakmuran kerajaannya, Tuhan tidak menghubungkan bersama-sama unsur-unsur yang berantakan, yang belum memiliki pengalaman sejati, dan yang tidak menjanjikan pengembangan karakter yang dapat diandalkan untuk memikul tanggung jawab sehubungan dengan pekerjaan mengukir dan membentuk satu bangsa untuk melakukan pelayanan yang paling suci dan kudus bagi Allah, konsisten dengan pikiran yang terangkat, murni dari umat yang mewakili Dia. Pelayanan Allah tidak berpusat pada penilaian dan pilihan seseorang, tetapi dibagi di antara mereka yang bersedia bekerja dengan penuh minat dan rela berkorban. Karena itu semua sesuai dengan talenta dan kemampuan yang telah Allah berikan kepada mereka dan memikul tanggung jawab yang telah Ia tetapkan kepada mereka. Kepentingan-kepentingan penting suatu bangsa yang besar dipercayakan kepada orang-orang yang karunia-Nya sesuai untuk menangani tanggung jawab ini. Beberapa dipilih untuk mengarahkan urusan hal-hal badani, dan yang lain dipilih untuk mengurus hal-hal rohani yang berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan. Semua pelayanan keagamaan dan setiap cabang bisnis dunia adalah menanggung tanda tangan sorga. Kekudusan bagi Tuhan adalah menjadi moto para pekerjanya di setiap departemen. Itu dianggap penting bahwa semuanya dilakukan dengan keteraturan, kesopanan,
kesetiaan, dan tercatat. Kepada semua yang terlibat dalam pelayanannya, Tuhan memberi hikmat. Kemah suci yang didirikan di padang belantara dan bait suci di Yerusalem dibangun sesuai dengan arahan khusus dari Allah. Pada awalnya, Allah secara khusus mendesain dan merancang pencapaian pekerjaannya. Di zaman dunia ini, Ia telah memberi umatnya banyak terang dan perintah sehubungan dengan bagaimana pekerjaannya harus diteruskan. Dengan dasar yang tinggi, halus, mulia, dan Tuhan tidak senang dengan mereka yang dalam pelayanan tidak melaksanakan rencananya. Allah akan memisahkan orang-orang yang seperti itu dari tujuannya dan membuktikan kepada mereka yang hanya mementingkan diri sendiri bahwa bila tiba waktunya, mereka-mereka itu akan digantikan oleh pekerja-pekerja yang lainnya. Saudara dan saudariku, sebagai pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, Daud berkali-kali menekankan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, Allah atas dirinya dan Allah atas kerajaannya. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 28 ayat 4 dan 20. Dengan penekanan ini, Daud memotivasi Salomo dan bangsa Israel untuk menjaga relasi dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 2 ayat 7 sampai 9. Hidup yang berpusat pada Tuhan harus melibatkan kesadaran kita akan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Kerinduan untuk membangun pengenalan pribadi dan persekutuan dengannya, serta kesetiaan untuk taat kepada kehendak Allah. Itulah warisan iman yang dapat kita wariskan kepada keturunan kita dan generasi zaman akhir. Warisan berharga ini akan memelihara mereka untuk terus-menerus hidup berpusat kepada Allah. Ayat pegangan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadilah setia, maka berkat Allah akan mengikuti engkau. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.